Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Soleh Arab dengan NIM 2310800013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai performance management rewards and allow serta tim performance management. Jadi dalam sebuah organisasi, kinerja karyawan menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun, kinerja yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, melainkan juga oleh sistem penghargaan yang diterapkan organisasi serta kemampuan bekerja dalam tim. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana manajemen kinerja, sistem reward, dan pengelolaan tim juga dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang performance management reward and allow. Jadi yang pertama itu membahas tentang sistem penghargaan atau reward system. Jadi di sini itu reward system adalah seluruh bentuk kompensasi yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya selama itu. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi serta mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mendorong pencapaian target organisasi. Jadi ada di bawah ini beberapa komponen reward system, antara lain yang pertama itu ada namanya GSP, yaitu gaji pokok yang diberikan sesuai jabatan dan tanggung jawab. Poin yang kedua itu ada namanya cost of living adjustment atau COLA, yaitu penyelesaian gaji akibat inflasi. Ketiga itu ada kontingen pay atau merit pay, yaitu tambahan kompensasi berdasarkan kinerja individu. Yang keempat itu ada namanya short term incentives seperti bonus tahunan atau bonus penjualan. Poin yang kelima itu ada namanya long term incentives seperti kepemilikan saham atau stock option. Yang keenam itu ada income protection, yaitu berupa asuransi kesehatan dan dana pensiun. Terus ada juga work life focus seperti work from home dan cuti tambahan. Yang ke-8 itu ada allowance cash, misalnya tunjangan transportasi dan perumahan. Yang ke-9 itu ada namanya relational return, yaitu penghargaan non finansial seperti promosi, pelatihan, dan pengakuan prestasi. Selanjutnya terdapat dua pendekatan utama dalam pemberian kompensasi, yaitu ada traditional pay plan dan contingent pay plan. Jadi di sini itu traditional pay plan itu didasarkan pada jabatan dan masa kerja. Sistem ini menekankan stabilitas dan biasanya memberikan kenaikan gaji yang relatif sama kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Terus yang kedua itu ada contingent pay plan. Itu didasarkan pada pencapaian kinerja. Karyawan yang memiliki prestasi lebih baik akan memperoleh penghargaan yang lebih besar dibandingkan karyawan lainnya. Meskipun di sistem contingent pay dianggap lebih adil karena berbasis prestasi. Jadi terdapat beberapa tantangan seperti kesulitan mengukur kinerja secara objektif, potensi kecemburuan antara karyawan dengan karyawan lain, memungkinkan juga munculnya persaingan yang tidak sehat. Jadi oleh karena itu organisasi perlu menerapkan reward system secara tepat. Terus di sini tuh ada beberapa prinsip yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama itu seperti menentukan dan mengukur kinerja lebih dahulu. Terus bisa menyesuaikan reward dengan kemampuan organisasi. Terus bisa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan. Terus membuat reward terlihat dan dipahami oleh karyawan. Terus menghubungkan reward secara langsung dengan kinerja. Terus memberikan reward yang tepat waktu. Setelah itu bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem penghargaan. Jadi dengan adanya poin-poin yang saya sebutkan tadi, dengan penerapan reward yang tepat, organisasi dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan secara berkelanjutan. Jadi poin di atas itu sangat penting banget untuk diterapkan dalam reward system di dalam suatu perusahaan. Terus materi selanjutnya itu ada namanya itu team performance management. Jadi dalam materi ini itu team performance management itu bisa kita ketahui seperti manajemen kinerja tim.
Jadi dia itu di sini tuh merupakan dua orang atau lebih yang memiliki peran berbeda, saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi dalam sebuah tim itu terdapat beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu seperti adanya interdependence, yaitu keberhasilan setiap anggota bergantung pada kontribusi anggota lainnya. Terus yang kedua itu ada namanya itu shared goals, yaitu tujuan bersama yang ingin dicapai. Terus yang ketiga itu ada namanya dynamic interaction, yaitu interaksi dan kolaborasi yang berlangsung secara terus menerus. Jadi tim juga memiliki peran penting dalam organisasi karena mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks dan dinamis. Terus ada beberapa alasan mengapa tim menjadi penting, seperti membantu organisasi bersaing di tingkat global. Terus bisa juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan perusahaan seperti sumber daya manusia. Terus bisa memudahkan penyelesaian pekerjaan yang kompleks. Terus bisa juga mendukung struktur organisasi yang lebih fleksibel dan tidak terlalu hierarkis. Jadi berdasarkan fungsinya itu terdapat beberapa jenis tim. Yang pertama itu ada namanya itu work atau service team, yaitu tim permanen yang menangani pekerjaan rutin. Kedua itu namanya project team, dia itu tim sementara atau dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu. Ketiga itu ada namanya network team. Network team itu seperti yang bekerja lintas lokasi dengan bantuan teknologi komunikasi atau WPH. Selain itu, saat ini banyak organisasi menggunakan virtual team. Virtual team memungkinkan anggota bekerja dari lokasi yang berbeda dengan memanfaatkan email, video conference, dan platform digital lainnya. Apa keuntungannya? Jadi keuntungan virtual team itu antara lain dia itu lebih efisien, fleksibel dari segi biaya. Namun tantangannya adalah menjaga komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antara anggota tim. Sebenarnya masih banyak, cuman di sini cukup itu aja. Terus ada dalam mengelola kinerja tim itu terdapat beberapa tantangan utama. Tantangan yang pertama itu menurut saya itu mengukur kontribusi individu dalam tim. Kedua itu menyeimbangkan penilaian antara kinerja individu dan kinerja tim. Ketiga itu menentukan indikator kinerja yang lebih tepat. Terus bagaimana cara untuk mengatasinya? Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi dapat menerapkan beberapa prinsip team performance management, yaitu pertama itu menurut saya itu memastikan kelompok yang dinilai benar-benar bekerja sebagai tim. Terus bisa menggunakan data atau analisis yang akurat. Terus menetapkan tujuan pengukuran secara jelas dan juga bisa menggunakan berbagai metode dan sumber informasi. Menilai proses kerja selain hasil akhir. Terus bisa memperhatikan perkembangan tim dalam jangka panjang. Jadi menurut saya dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, organisasi dapat membangun tim yang lebih efektif, produktif, dan mampu mencapai tujuannya bersama untuk kedepannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini akan saya simpulkan, manajemen kinerja yang baik memerlukan kombinasi antara sistem penghargaan yang adil dan pengelolaan tim yang efektif. Reward yang tepat dapat meningkatkan motivasi karyawan, sedangkan kerja tim yang solid dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan kedua aspek tersebut. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.